Menang lagi, Timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Asa ranking Timnas OTW 100 besar FIFA. Ragnar Oratmangun man of the match. Philippe Rosier dipecat secara mengenaskan usai dibantai Indonesia. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia spesial untuk Anda. Philippe Rosier dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Vietnam. Tak lama usai kalah 0-3 dari Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi. Dalam pertemuan tersebut, Federasi Sepak Bola Vietnam dan pelatih kepala Timnas Vietnam, Mr. Philippe Rosier mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak mulai 26 Maret 2024. Artinya sudah 2 kali Rosier dibuat kehilangan pekerjaan oleh Timnas Indonesia. Sebelumnya pada Piala Asia 2004, pelatih asal Prancis itu mendapatkan vonis pemecatan usai Qatar asuhannya takluk 1-2 dari Timnas Indonesia arahan Ivan Kolev. Timnas Indonesia kembali berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA usai mengalahkan Vietnam. 3 gol tim merah putih diukir oleh Jai Itzes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Poin melimpah lalu diperoleh oleh Timnas Indonesia. Tepatnya Timnas Indonesia berhak memperoleh tambahan 14,66 poin. Timnas Indonesia kini memiliki poin sebanyak 1102,7 poin dan bertengger di urutan ke-135. Sintayong mengaku puas dengan kerja keras para pemain Timnas Indonesia bisa hasilkan kemenangan yang dirindukan selama 20 tahun atas Vietnam di Hanoi. Kemenangan ini membuat Indonesia mengakhiri kutukan 20 tahun atau sejak 2004 tak pernah menang atas Vietnam di Hanoi. STY menilai kunci kemenangan pada pertandingan ini adalah permainan yang tenang dari para pemain. Kami kerja keras semaksimal mungkin semua dan kami bisa mendapat keberuntungan menang untuk Indonesia. Ragnar Oratmangun melakoni debut manis di Timnas Indonesia. Menghadapi Timnas Vietnam di Mai Ding National Stadium Selasa malam WIB, Timnas Indonesia menuntaskan pertandingan ini dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Pemain asal Fortuna Sittard itu baru selesai proses naturalisasi beberapa waktu lalu. Dia dan Tom Haye kemudian mencatatkan debut pada pertandingan melawan Vietnam di leg kedua. Gabung dengan skuad Garuda membuat Ragnar senang. Pemain berusia 26 tahun itu optimis skuad yang ada sekarang bisa terus berkembang lebih baik lagi. Saya sangat senang untuk berada di sini. Saya pikir kami bisa berkembang sebagai tim yang bagus. Di pertandingan debutnya tadi malam melawan Vietnam, Tom Haye tampil apik. Ia bisa langsung nyetel dengan rekan-rekannya di skuad Timnas Indonesia. Haye juga berperan besar membantu mengontrol pertandingan khususnya di babak pertama. Pemain 29 tahun itu bermain energik tapi tetap begitu tenang untuk mengalirkan bola ke segala sisi lapangan. Tak mudah juga bagi lawan untuk merebut bola dari kakinya meski pergerakannya tak terlihat begitu lincah. Di babak kedua memang ia lebih banyak dibuat bertahan. Namun Haye tetap berperan besar atas kemenangan Indonesia. Gol pertama Jai Itzes berasal dari umpan dari Tom Haye. Melihat ketenangannya dalam bermain plus menyaksikan kemampuannya memberikan operan akurat dari bola mati, Haye mirip dengan Andrea Pirlo. Legenda Italia itu dulunya seorang trequartista, namun kemudian menemukan posisi yang lebih nyaman baginya yakni sebagai regista. Penggawa Timnas Indonesia Saini Patinama menyindir pemain Vietnam Doan Van Hau. Sindiran tersebut disampaikan Saini Patinama atas komentar Van Hau yang mengatakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia hanya level Asia Tenggara. Komentar Van Hau tadi langsung direspon Saini di media sosial pribadi miliknya. Usai Timnas Indonesia menang telak atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Saini Patinama sendiri tengah absen membela Timnas Indonesia karena mengalami cedera ketika berlatih bersama sang klub Kasyupen. Karena itu Sintayong tidak memanggil Saini Patinama ke dalam daftar 28 pemain yang dipersiapkan untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 kali ini. Klub Liga Belanda SD Heerenveen bangga setelah 2 pemainnya Nathan Joaon dan Tom Haye tampil luar biasa bersama Timnas Indonesia. SD Heerenveen menilai kedua pemain itu layak mendapatkan emas atas performa apiknya. Dalam pertandingan melawan Vietnam, Nathan dan Tom Haye diturunkan sejak awal pertandingan. Hebatnya 2 pemain SD Heerenveen itu berhasil menyumbang 2 assist dalam 2 gol pertama yang dicetak oleh Timnas Indonesia. SD Heerenveen memberikan pujian setinggi langit usai melihat 2 pemainnya menampilkan performa gemilang. Bintang Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai menyita perhatian saat menantang Timnas Indonesia. Ketika pasukan Vietnam berjuang mengejar defisit gol, Nguyen Quang Hai hanya bisa terduduk di bangku cadangan. Padahal pemain sayap berjuluk Lionel Messi dari Vietnam itu merupakan andalan negaranya. Kamera pun kerap menyoroti reaksi Quang Hai selama menduduki bench. Quang Hai tampak sedih sekaligus kesal karena tak kunjung diturunkan oleh Philippe Rosier. Sang winger juga menunjukkan gestur menyeka mata seperti sedang menangis. Karena demikian tak sedikit pula netizen yang mempertanyakan keputusan Rosier yang tak memainkan Quang Hai. Sekedar informasi, si Messi Vietnam juga tidak bermain pada pertandingan sebelumnya melawan Indonesia di Jakarta.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi para pemain yang berhasil membantai Vietnam dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengaku senang melihat timnas Indonesia bisa meraih kemenangan yang luar biasa ini. Menurutnya Rizky Ridho dan kawan-kawan memang layak untuk diapresiasi. Orang nomor 1 di PSSI itu menilai bahwa Asnawi dan kawan-kawan bisa tampil tenang dan luar biasa sehingga meraih kemenangan. Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan bahwa permainan yang ditunjukkan timnas Indonesia ini di luar nurul. Menurutnya kualitas dan mental para pemain telah meningkat pesat. Tom Haye berhasil menjalani laga debut bersama timnas Indonesia. Pemain ST Heerenveen tersebut tampil mengesankan dalam laga debutnya kali ini. Tom Haye sukses menggantikan posisi Ivar Jenner dengan baik sebagai jenderal lapangan tengah. Setelah berhasil tampil bagus dalam debutnya kali ini, Tom Haye mengaku sangat senang. Dia mengaku sangat senang karena bisa membawa tim merah putih meraih kemenangan dalam debutnya. Lebih lanjut, Tom Haye mengatakan bahwa dia senang karena bisa melakukan debutnya dengan hasil yang sangat bagus. Walaupun demikian, dia mengaku bahwa sebenarnya pertandingan melawan Vietnam tidak mudah. Namun semua pemain bekerja keras dan tampil menyerang hingga akhir. Bek timnas Indonesia Justin Hubner dengan percaya diri mengatakan bahwa skuad Garuda sukses meraih 2 kemenangan mudah melawan Vietnam. Setelah membantai Vietnam dalam 2 laga beruntun ini, skuad Garuda dipastikan menempati posisi kedua klasemen Grup F. Justin Hubner dan kawan-kawan berada di posisi kedua dengan mengemas 7 poin dari 4 laga yang dilakoni. Pemain yang dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke klub asal Jepang, Cerezo Osaka, itu mengaku bahwa kemenangan ini sangat luar biasa. Menurutnya 2 kemenangan melawan tim berjulukan Golden Star Warriors tersebut sangatlah penting. Dia menilai bahwa kemenangan melawan Vietnam ini bahkan membuat asa tim merah putih untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih besar lagi. Gol Ramadan Sananta ke gawang Nguyen Philip di Stadion Mai Ding Hanoi mengakhiri puasa golnya. Sananta menceploskan bola dari jarak dekat, memaksimalkan bola pantul dari tiang gawang sekaligus menuntaskan Kamelot di kotak penalti Vietnam. Gol tersebut menuntaskan penantian gol dari pemain berposisi sebagai striker timnas Indonesia tersebut. Kali terakhir striker timnas Indonesia Ramadan Sananta pada laga fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2023. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix terlihat menyukai salah satu unggahan kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam baru-baru ini. Hal ini menjadi kode bahwa pemain FC Copenhagen tersebut siap dinaturalisasi agar dapat membela timnas Indonesia. Tentunya pecinta sepak bola tanah air ikut senang. Kevin Dix yang memiliki darah Maluku dari sang ibunda Natasha Dix Bakar Besi itu ikut memantau pemain timnas Indonesia. Netizen pun menilai hal itu bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya Kevin Dix berminat untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi nyatanya Kevin Dix sejauh ini belum dilirik PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menjawab bahwa belum ada pembicaraan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut. Padahal beredar kabar Kevin Dix sendiri bersedia untuk dinaturalisasi. Tentu hadirnya Kevin Dix bisa semakin memperkuat lini belakang skuad Garuda. Saat ini Kevin Dix berusia 27 tahun. Ia tengah menjalani musim terbaiknya bersama FC Copenhagen. Bahkan Dix berperan penting saat Copenhagen lolos perempat final Liga Champions 2023-2024. Sayangnya perjalanan Dix dan kawan-kawan di kompetisi tersebut terhenti usai kalah agregat 2-6 dari Manchester City. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!